Niki telepon-teleponane mahasiswa Yaman bari koncone ning Indonesia. Itu memang kosong di zaman itu. Jadi orang-orang pendatang ini dikirimlah ke sana gitu loh. Akan tetapi ketika mereka sudah semakin besar, mereka mau nikah dengan orang Yaman itu kesulitan karena mereka kan orang Yaman tahu kalau mereka keturunan Yahudi gitu loh yang datang itu. Suara saya jelas nggak? Iya. Jelas. Nah, jadi setelah itu sudah besar, mereka ambil inisiatif sendiri, berpikir bagaimana caranya bisa nikah dengan orang Yaman. Kita nggak tahu niat dibalik itu mereka ya. Habis itu diantara mereka banyak yang masuk Islam. Masuk Islam terus nikahlah dari orang Yaman, dari kabilah-kabilah itu nikah. Nggak tahu entah setan apa yang merasuki mereka ngaku keturunan Nabi. Setelah sudah ngaku keturunan Nabi, mereka besar-besarlah di Yaman. Habis itu mereka datangi orang-orang Badui itu mintain kambing. Dibilangin kalian gak usah sholat, kami ini keturunan Nabi, yang penting kalian muliakan kami, kalian masuk surga. Itu orang Badui. Videonya ada 3 video aku wawancarai orang Badui itu, bos. Cuma kan keadaan aja yang belum memberanikan saya untuk saya upload gitu loh. Jadi orang-orang Badui itu didatangin, dimintain kambing, hasil panen mereka itu dijanjiin karomah, dijanjiin surga gitu. Jadi sama halnya lah dawer di Indonesia itu. Jual pasir, jual minyak, yang bilang irkun Nabi, apa keringat Nabi segala macam, sama lah dawernya itu. Terus setelah mereka sudah semakin besar berbaur dengan orang Yaman, mereka sudah mulai merontak, terakhir berdirikan partai komunis seperti yang dibawa sama mereka dari Jerman sana. Dulu kan pembantaian komunis di Jerman kan besar-besaran itu, makanya mereka kabur. Jadi PBB itu tempatkan mereka ke Yaman itu loh. Habis itu mereka dirikan partai komunis, ya pemimpinnya mereka sendiri, itu Al-Atos, Al-Jufri, dan teman-teman bin Syihab juga ada itu di komunis, di partai mereka. Den Aidit juga keturunannya Den Aidit. Ketika mereka berkuasa, Al-Jufri jadi wakil presiden waktu itu, yang pamnya Al-Jufri itu jadi presiden. Habis itu mereka tutup pesantren nggak boleh, wanita nggak boleh pakai jilbab. Tentara juga di kesatuan kalau ketahuan puasa itu dipecat gitu loh. Dan saya nggak hanya cerita teman-teman, saya wawancarai orang. Saya berani kalau wawancarai orang, kan pernah kan Gus Hasan lihat saya wawancarai orang Yaman sembarangan di jalan yang megang senjata kemarin itu kan ada saya takut. Jadi kayak gitu. Setelah itu mereka setelah berkuasa ke Yaman, yang marga-marga ini kan setelah berkuasa partai komunis, keluarlah orang saingan mereka yang ada di zona sana di Yaman Selatan. Menang dia jadi presiden. Dirubah semua sama dia Yaman, dijadikan satu, Yaman Utara sama Yaman Selatan. Habis itu semua syariat Islam dikembalikan. Terus komunis-komunisnya didor, ada yang dibedel kepalanya, termasuk bapaknya Wan Abid juga itu kan kena bedel kepalanya, bukan mati jihad itu. Seperti itu. Habis itu mereka lari terbirit-birit lah. Ya itu jelas lah, Belanda setelah itu lihat orang di padang pasir lari-lari, ya diambil lah, dibawa ke Indonesia. Habis itu di Indonesia ya mereka bikin onar juga. Ya, nyatanya mendirikan partai komunis juga, Den Aidit sama beberapa Habib yang lainnya. Taruhlah kalau Den Aidit nggak dipercaya sama mereka, terus Habib yang lain juga di belakangnya kan ada itu. Ada 2 atau 3 Habib itu, teman-temannya. Ya menunjukkan memang mereka bawa komunis dari Yaman gitu loh. Ya itu yang sangat ngerinya. Terus sekarang anak di Aden ini Gus Hasan. Ya. Anak-anak lagi di Aden ini, anak ketemu kemarin malam orang yang kayak RT lah gitu kalau di Indonesia ya Gus Hasan ya. Saya pertanyakan masalah hujan susu itu. Saya juga punya videonya lucu. Tahu ada dengarnya kurang ajar.
Kan cerita kan ada pernah Habib datang ke Aden kan, terus kalau kamu mau datang ke Aden, minta doa hujan itu, hujan susu. Ya dengar ya. Ya. Hujan Saya susu itu ya. wawancarai, saya punya 2 video itu saya wawancarai, apa benar ada hujan susu? Katanya kami cerita, ada cerita yang datang ke Indonesia, ada seorang habaib bercerita tentang Habib ini pernah berdoa menurunkan hujan susu di Aden. Kata siapa? Kata itu hanya hayalan aja, nggak pernah ada kayak gitu. Dia bilang habis itu gini nih sama anak, saya ini Nabi saja yang punya mukjizat itu nggak bisa mendatangkan hujan susu. Masa dia yang mendatangkan hujan susu? Kan lucu, kata RT-nya. Jadi setelah itu saya diceritain juga, di Aden dulu ada 2 kuburan, itu nggak ada mayatnya. Tapi mereka mencaplok bahwasanya nenek moyang mereka pernah sudah ada duluan di Aden gitu loh. Mereka bikin kuburan palsu 2, dibangun sama mereka rumah, terus menaranya dibangun. Habis itu karena masyarakat tahu itu tidak ada penghuninya, itu kuburan dihancurkan, diratain kayak tanah. Ya sama hal yang ada di Indonesia lah, kuburan-kuburan palsu banyak. Mereka itu sengaja bikin kuburan palsu di tengah daerah agar mengakui kalau nenek moyang sudah datang duluan di tempat itu gitu loh. Mereka lah yang paling daerah. Padahal jong. Ya kayak ini, kayak Nabi Hud itu. Mungkin teman-teman kan dengar ceritanya Nabi Hud bangun di dalam gua itu kan. Itu kan orang Yaman sendiri kan ngirim surat ke Tarim. Jangan kamu bawa-bawa Yaman demi untuk mendapatkan pundi-pundi uang, mengatasnamakan Yaman. Nabi Hud bangun segala macam, itu cerita yang nggak benar. Ditegur langsung. Karena bukan dia aja orang Yaman soalnya. Jadi sekarang yang namanya Nabi Hud itu udah rungkat. Sudah nggak pernah lagi mereka menggembong-gembongkan Nabi Hud itu. Nabi Hud kan orang Yaman sendiri bilang bukan kuburannya di Yaman. Dia itu di negeri Syam. Di Irak apa di mana Gus? Lupa lah. Yang terakhir teman-teman, kita nggak pernah cerita palsu di Yaman itu, nggak pernah ada yang namanya Ba'alawi. Atau menyanjung-nyanjung seperti di Indonesia, nggak ada. Jangankan orang awam ya. Orang Baduinya saja kita tanya, mereka dibilang pendusta. Gimana itu untuk kita apa? Kita jadikan sebuah dasar untuk benar nasab mereka. Saya tanya Al-Faqih Al-Muqaddam, mana ada orang Yaman kenal, dibilang orang gila malahan. Itu bukan orang Wahabi yang saya tanya, itu orang Asy'ari semua sama berakidah sama kita mereka itu. Mereka nggak ada yang tahu. Ada yang bilang kadzab, ada yang bilang majnun. Yang mau diapain gitu loh. Kalau masalah Tarim ini teman-teman, memang sudah ada tim-timnya yang mengiklankan Tarim ini. Seperti pasir, biar laris, jualnya seperti apa. Jadi kayak gitulah. Terus Tarim diiklankan ke dunia biar orang kenal. Ya untuk mendapatkan uang. Ya kalau nggak ada Indonesia sama Malaysia ya nggak bisa itu kasih makan itu Tarim santrinya apa. Tahu sendirilah. Ya mau benar bagaimana nasab. Sampai nanti boleh buka YouTube. Itu adalah kisah pelajar Yaman. Jadi itu semua adalah merupakan sanes kisah dongeng. Niki di antara pelajar Yaman yang menelusuri yang ada di Yaman. Ternyata pembuatan makam palsu itu sejak di Yaman sudah ada di Aden. Bukan di Indonesia saja. Itu dalam rangka menguasai Yaman. Jadi masyarakat Yamannya sendiri tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ba'alwi. Di sana sendiri ternyata tidak ada keagungan Ba'alwi. Jadi mereka ciptakan sendiri. Kitabnya diciptakan, nasabnya diciptakan, peradaban diciptakan. Betul kata Ki Imaduddin, itu sejak abad ke-9. Jadi penciptaannya itu sejak zamannya Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Jadi sejak itu baru dibuat. Jadi kesananya nggak ada. Jadi yang namanya Ba'alwi itu para sahabat Rasul ini diantara yang menelusuri juga, ini dia juga menelusuri langsung, tanya ke Darul Hashimi, yaitu apa, Naqobatul Hashimi, yaitu adalah Naqobah, lembaga yang mencatat Banu Hashim, yaitu adalah keluarga nipun Kanjeng Nabi. Itu ternyata di sana tidak mengitsbat Ba'alwi, bahwa Ba'alwi bukan Hashimi, itu awas, mereka itu Yahudi.
Jadi poros cerek, poros rawuh, poros dulur, tuh kisahnya seperti itu. Dan ini bukan satu dua orang, masih banyak. Hujah-hujah mereka di dalam masalah yang berkaitan dengan nasab mereka, termasuk kitab-kitab yang diberikan, itu sudah dibongkar semua di batang para ulama. Bukan satu dua kitab, 200 kitab langkung para sahabat Rasul. Maka dari itu para sahabat Rasul keadaannya seperti ini. Kebetulan niku wonten teng Indonesia dan di framing dumateng Belanda bahwasanya Ba'alwi atau mereka itu adalah keturunanipun Kanjeng Nabi, putune Kanjeng Nabi, wong Purbalingga mripate wuto kabeh 200 tahun. Iki para sedherek para sedulur. Maka dari itu Bapak Agus Sunyoto, salah seorang sejarawan muslim sing paling terkenal oleh penghargaan tahun 2014 karena menulis satu buku sejarah yang sangat fenomenal, yaitu adalah Atlas Wali Songo. Ngendika sampeyan iki kudu ngati-ati, iki Belanda mendatangkan Ba'alwi itu tahun 1832, sementara pada waktu itu Pangeran Diponegoro itu pada waktu itu diculik atau diasingkan oleh Belanda, ditangkap oleh Belanda, yaitu tahun 1830. Jaraknya mung 2 tahun setelah ditangkapnya Diponegoro, mereka mendatangkan Ba'alwi dari Yaman. Para sedulur, logikane sampean dinggo akale sampean sing cerdas wong Purbalingga. Pada waktu para ulama, para kiai yang semana apa yang semata-mata memerdekakan kalian semua untuk Indonesia, saking Belanda, saking sekutu, saking Portugis, saking Jepang, berjuang lebih daripada 350 tahun sampai dicak dumateng Profesor Dr. Senuk Hogro yang ngendiko, jarane Senuk Hogro yang ngendiko bahwasannya yang menggiring atau yang memimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia dari mulai tahun abad ke-9 sampai ke abad ke-19 adalah para ulama, para kiai. Mereka itu adalah para sayyid, para syarif, keturunan Kanjeng Nabi. Kisampeane kudu mikir wong Purbalingga. Para sayyid, para syarif diakui dumateng Profesor Dr. Sunugoro-Goronya, diakui yang memimpin Indonesia untuk merdeka dari Belanda, untuk memerdekakan diri dari Portugis dan Jepang adalah dipimpin oleh para sayyid, para syarif, termasuk Pangeran Diponegoro niku disebutnya sayyid. Memang namanya wonten sayyid kan? Para syarif, para sedherek. Maka dari itu para sedulur, Bapak Profesor Agus Sunyoto ngendiko, para sayyid, para syarif, tahap selanjutnya yang terakhir adalah tahun 1790. Sudah zaman mendekati zamannya Diponegoro, pasca zamannya Sultan Agung. Niku dugi napa sebab para sayyid, para syarif niku wonten Hijaz niku badhe dipejahi dipateni dumateng Wahabi. Akhirnya Melayu ini mendi ning Indonesia. Kenapa? Karena ning Indonesia kawit abad 9 wis akeh sayyid, wis akeh syarif. Sinten Sayyid Bari Syarife? Wali Songo, termasuk para ulama sepuh-sepuh Wali Songo, termasuk As-Sayyid Jumadil Kubro, Syekh Samarqandi, Maulana Maghribi. Niku sedorone sayyid asale saking Hijaz. Begitu datang di Indonesia berbaur dengan orang Indonesia, datang di Indonesia kawin ning kono bari wong Indonesia, bercampur bari Mataram Islam, bercampur bari Majapahit Islam, bercampur dengan Pajang Islam, bercampur dengan Demak Bintoro, bercampur dengan yaitu adalah Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten. Akhirnya para syarif, para rasul, maka itu para sayyid, para syarif sing anyar teko saking Hijaz, begitu ada pergerakan untuk memerdekakan Indonesia, mereka bersatu padu bersama Pangeran Diponegoro dan Sultan Agung, bersatu padu bersama rakyat Indonesia untuk mengusir Belanda. Pada waktu itu pertempuran Belanda niku kerugiannya sangat luar biasa menghadapi pasukan Diponegoro. Akhirnya para syarif, para rasul, Belanda niku khawatir bisa-bisa jangan sampai ada pergerakan semacam Diponegoro malih. Tahun 1830 Diponegoro ditangkap, diasingaken. Kemudian para sedulur, Belanda sekutu, Belanda nih akhirnya ngejar-ngejar para sayyid, para syarif,
dikejar-kejar arep dipateni, ana sing dipancung endase, ana sing dipenggal kepalane, ana sing dicincang, digetak-getak para sayyid para syarife, akhire padha lunga kabeh nyebar ning alas-alas. Milo zaman saiki kadang-kadang ana ning alas tiba-tiba ditemukan makamnya sayyid ini syarif ini, karena itu adalah lari daripada pengejaran Belanda. Artinya apa? Belanda itu ora seneng ning Sayyid, Belanda itu ora seneng ning Syarif, Belanda itu paling ora seneng ning putuhe Kanjeng Nabi. Iku sampai tahun 1830 ada sebuah pertanyaan. Tahun 1832, 2 tahun setelah pengusiran para Sayyid para Syarif, pembunuhan para Sayyid para Syarif, setelah yaitu adalah ditangkepe Pangeran Diponegoro, 2 tahun setelah itu 1832, kenapa Belanda mendatangkan Ba'alwi dari Yaman, dan itu Ba'alwinya di branding ini putune Kanjeng Nabi sing sebenarnya. Kenapa Belanda orang mateni? Kenapa Belanda justru mendatangkan? Kenapa Belanda bekerja sama dengan Ba'alwi kalau memang itu putune Kanjeng Nabi? Orang mlebu akal wong Purbalingga. Lah itu para serepal dulu. Wong Ba'alwi niku para serpa Rasul sing dudikaken sapa? Londo. Sejarah ono wong nyong duwe sejarah masuk ke Islam ning Indonesia akeh buku-bukune akeh nyong. Termasuk bukune Pak Agus Sunyoto kuwi akeh kowe nyong. Kali diwaca marang sampean. Gino apa mboten? Iku para serpa Rasul. Ba'alwi habaibiki tekoni Indonesia sing gawa sapa? Londo. Iki anggere nyong ngomong kaya ke dudu berarti nyong ku sengiti Habib ora. Nyong ki lagi cerita ning sampean apa anane ben ceritane ning Habib aja diunggul-unggulaken akhirnya sampeane wuto. Gino mboten? Ki nyong lagi ngomong sebenarnya ki Belanda sing gawa ben akale sampeane jalan, ben logikane sampeane jalan laku. Belanda sing dugiaken nganggo apa? Nganggo kapal Londo. Bayar apa ora? Ora. Gratisan. Sing toko piro? Ratusan ribu. Kok bisa gratisan? Toko ning Indonesia. Yo. Arep apa ning Indonesia? Arep kerja. Kerja ning sapa? Kerja ning Belanda. Ono sing dadi kapiten. Sampai ono sing jadi mufti diangkat jadi ketua ini, kepala kantor ini. Sampai terakhir partai Proposal adalah di antara yang dijadikan mufti Belanda untuk Batavia adalah Habib Utsman bin Yahya. Habib Utsman bin Yahya mengatakan bahwasanya pergerakan Indonesia, pergerakan kemerdekaan Indonesia itu adalah bukan pergerakan, tapi itu pemberontakan. Torekoh tasawuf yang ada di Indonesia itu sesat. Maklum, kenapa? Lah wong Utsman bin Yahya yang kono, apa sih dadi kerjane ning Belanda kok mulai semua penghargaan sapa? Ya Belanda. Wong pekerja Belanda. Begitu wis ning kono balik tekan ning omah dipai apa? Dipai tanah ning Belanda, dikai omah ning Belanda. Habaib dari bangsa Yaman dipai omah ning Belanda, dipai tanah ning Belanda. Tanah hasil daripada ngerampas ning mbok tua bapak tuane sampean iku nganggo Ba'alwi, nganggo bangsa Yaman. Para serep para sedulur sedaya pawon kanggo iku asing Londo. Ning kene digratis ning Londo, kerja ning Londo, dipai duit dipai gaji ning Londo, dipai omah ning Londo. Nyong arep takon, kira-kira angger Ba'alwi Habib zaman kemiyen nglawan Londo ki wani apa ora? Jawab. Wani apa ora? Kira-kira angger seumpama anak pergerakan Indonesia perang bari Belanda, kira-kira Ba'alwi ngeloni Belanda apa melu marang Indonesia? Berarti logikanya sampai ini jalan ya. Orang mungkin melu marang Indonesia, logikanya sing pinter aja digoroi sampean. Gino mboten? Apa sampean meletot-meletot ning nyong? Melotot tetok ngupai mangan ora sampean iki. Ora usah dipikiri kari dirongokna bae. Kula nek keter apa? Mikiri Islam gaya nemen wong rapak mikiri Islam patungan muludan ora gelem sampean iki.
Mikir Islam apa potongan medit kaya kiye. Ono kiai kabeh ora dipahi mangan ki medit-medit nemen dadi wong. Para syirik para rasul paham napa paham? Paham napa paham? Ki nganti Belanda menyusun kasta. Sumerep kasta tingkatan strata sosial. Kasta sing paling dhuwur Belanda. Nomor 2 setelah Belanda adalah Baalwi dengan Cina. Sing paling ngesor kaya dene kasta Sudra sapa? Rakyat Indonesia. Milo nganti zaman saiki sing arane Baalwi Habib Yahudi Baalwi ora bisa ngormati sampean sebagai Indonesia. Wong Indonesia ora bakal bisa. Karena ngrasane dheweke luwih dhuwur sing rakyat Indonesia. Iki bahaya, Pak. Menenyong kadang-kadang rada gemes ning wong sing gelem dadi budake dengan jongo sing bela-bela. Ki wong kampleng siji-siji beres yo. Dadi wong Indonesia kaya kowe sampean. Kaya dulu darah pejuang bae. Gini apa mboten? Paham apa mboten? Iki para siapa? Ada lagi yang mengatakan Profesor Doktor adalah Salahuddin Al-Bakri. Nanti ke para Rasul gerakan Baalwi kawit Irak nganti kerana Hadramaut, gerakan Yahudi melebu Islam adalah Syiah Imamiyah. Milo fanatik dumateng imam, pimpinannya disebut imam. Fanatik ning imam, fanatik ning ulama-ulama kiai dheweke ngungkuli fanatik ning kiai sedene. Milo aja aneh angger Baalwi habaib ngalem ulama kiai habaib ngungkuli sedene. Faqih Muqaddam lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dasmu. Faqih Muqaddam itu adalah lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Karomahnya lebih tinggi daripada Imam Syafi'i. Lebih alim daripada Imam Syafi'i. Tapi karena tawadu maka Faqih Muqaddam mazhab Syafi'i. Hati-hati, ini cerita sing ora bener. Ke sampeyan ki kudu ngerti. Angger nyong ora mangap-mangap ki wong Purbalingga ketipu terus sih. Nyong pegel mangap-mangape. Ki bar ngaji ana mangan apa ora? Ya kus tenang kus bar ngaji mangan ya tahiyya ya lagi nunggu Gus Ridho ya kaya kowe ora dipahi mangan mangane bar ngaji. Kowe jarane wong Purbalingga bar ngaji mangan ya bajingan bar ngaji mangan. Angger nyong bar ngaji jaluk mangan kok ana sing ngomong Gus apa ki kiai bajingan bar ngaji jaluk mangan dasmut. Mumet apa mboten? Mumet apa mboten? Ya mumet ora apa-apa. Nyong durung mangan ya mumet pada baik. Ora apa-apa mumet. Nek mumet metu kringete medal, nek medal kringete syarafe aktif, nek syarafe aktif awake sehat. Nek awake sehat insyaallah dawa umure. Wong dawa umure asale sing awake sehat asale sing syarafe aktif asale sing medal kringete asale sing puyeng-puyeng mumet-mumet. Mila wong rapak kepengen dawa umure gampang apa madosi nglurui sing mumet-mumet sing puyeng-puyeng insyaallah dawa umure kringete metu terus sih. Ora usah olahraga insyaallah. Ora percaya delengen koncone sampean kah? Tanggane sampean sing uripe unggal dina mumet, ora duwe-duit mumet, tukaran gegeran bari bojone ya mumet bae, unggal dina uripe mumet bae. Kek uripe ora mati-mati awet nemen 97 tahun masih seger terus. Niki jenenge bibarokatil puyeng wal mumet. Nggih napa mboten? Iki Syiah Imamiyah termasuk cerita wonten dumateng Hadramaut dumateng sejarah. Iki Baalwi banyak memberontak dumateng pemerintah yang sah. Mila nyong ngotot-ngotot ngati-ati ning pergerakan Baalwi. Lagi zaman wingi ono FPI Front Pembela Islam niku niate apa ngepung istana, ngelek-elek presiden, menjatuhkan yaitu adalah harga diri pada presiden. Saya tidak bicara masalah personality. Kalau personality Pak Jokowi, Pak Prabowo itu personality.
Tapi ketika Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Prabowo sudah jadi presiden, beliau sudah bukan bicara personality lagi, tapi beliau sudah menjadi presiden rakyat Indonesia. Beliau adalah lambang kedaulatan rakyat Indonesia. Ojo dielek-elek, orang dijatuhkan, karena ini akan terjadi fitnah. Iki buah ali ngumpulaken wong ning Jakarta mau menjatuhkan sampai presidennya sampai yang dikodok-kodok, dielek-elek, subhanallah. Baru terjadi di Indonesia orang semacam ini. Ini angker pemerintah orang waspada, angker TNI ini menang baik, angker polisi pura-pura budak, Indonesia hancur ke depan. Sing gemesi kadang-kadang ono anggota polisi sing dadi muhibbine Habib yen dasmut. Ono anggota TNI sing sujud-sujud nganti nyong ndeleng, ono petinggi Polri dikongkon ning Habib niku adolan daster di video, dasternya dijepet-jepet kaine enak nemen, Masya Allah. Ini sangat menjatuhkan, ono video. Tapi kalau sumpah disebarkan jangan. Kasihan polisi kita. Artinya sudah seperti itunya perbudakan itu. Padahal mereka itu bukan siapa-siapa. Mereka negaranya hancur. Hancur maut itu tidak ada apa-apanya. Indonesia itu negara yang beradab, lebih hebat ketimbang Yaman. Macam-macam ente, Beb. Kalau ada Habib di Purbalingga ngomong bahwasannya Habib lebih hebat ketimbang Indonesia, negara Habib Tarim lu hebat di Indonesia, madep dengar pada nyong, buktikan sejarah, orang bener kamplang sisa nyong. Ngomong sembarangan. Jangan suka merendahkan bangsa Indonesia. Kalian hidup di Indonesia, harus hargai orang Indonesia. Mengkonon beangel nemen sih. Malah dhewe Tarim, ning Tarim iku nganti tekaning WC donge bakal diijabah. Berarti artinya Tarim bari Mekah luwih hebat Tarim. Ada upaya memalingkan masyarakat Indonesia dan Malaysia dari Mekah ke Tarim ke Yaman. Seolah-olah Tarim itu lebih hebat daripada Mekah. Yang namanya Tarim itu isinya wali semua. Orang sepisan-pisan anak Habib metu kumise ning Tarim kecuali diangkat oleh Allah jadi wali kutub. Pantesan Ba'alwi wali kutub akeh nemen. Jebole apa syaratnya gampang nemen metu kumise tok. Di framing sedikit rupa kotane kota wali, kota suci, 1000 wali, nganti habaib iku ora kedeleng ning nyong mangkat haji niku jarang, Pak. Ono sih ono, tapi jarang. Gini apa mboten? Masya Allah. Seolah-olah Mekah dan Madinah tidak apa-apanya dengan Tarim. Ini Syiah Imamiyah lah mau dibelokkan sampean sesat niku, Pak. Sampean niku bakal dibelokna akidah syariah. Para sering para sedulur teman. Ini Indonesia harus bergerak, jangan diam saja. Pembelokan sejarah Indonesia. Kalau seumpama tidak ada Habib, Indonesia tidak pernah merdeka. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak bisa merdeka. Omong kosong karena pembual pendusta. Sampai lo percaya, ini prinsip, ini masalah prinsip. Nyong wani kaya kowe margi wis nyentuh prinsip ini, nyentuh prinsip ini. Paham napa mboten? Ceritane bek kaya kowe sih bisa ngomong kaya kowe. Gini mboten? Teko bedi teko nang Londo sing bisa merdekakan Indonesia sing endi? Habib iku ngomong sembarangan iku. Dikirane Indonesia wong bodoh apa? Yang keraku ora mangat-mangat ki awakmu ora ngerti-ngerti kendasmu ki. Digoroi terus. Keder pe marung irung-irunge dawa-dawa sih. Jenggote dawa-dawa. Ke paling seneng marung jenggot wong Purbalingga wong jenggote dawa wis Gus. Waliullah dasmut. Ning kampunge nyong be akeh kok jenggote dawa-dawa ora bisa ngaji, ora bisa maca Quran. Apa ya wedhus kacang. Paham napa mboten? Ojo kena diapusi ya. Indonesia berjuang dengan tetes darah sendiri, tidak melibatkan Habib. Habib didatangkan oleh Belanda, tidak mungkin membela Indonesia. Sing metu gede dudu Habib, apa bapak tuane sampean.
Sing dikuang nganti mlayu tekan alas, mangane godhong, minumnya banyu butek sing kali sapa? Bapak tuanya kalian semua. Tidak ada kubari Habib. Habib kerja penak-penakan ning Belanda. Anggur ana sing ngomong maning wani-wani ning Purbalingga. Anggur ana Habib ke Indonesia orang bisa merdeka, tampakan ke cangkem Habib. Halal nih sampeyan. Apa sebabnya orang bener ke kidip bohong. Dari mana sampai ngomong bicara seperti itu? Gini mboten. Yang ora ditamplek orang ngerti-ngerti ya. Paham? Ya sing wani nyong bae, sing muda kaya ya kumise tok dakwah. Paham napa mboten? Yang bergerak itu harus NU Nahdlatul. NU ne mendi, Ansore mendi, Bansere mendi. Itu EPPNU-nya mana, Muslimatnya mana, Fatayatnya mana?